Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya cintai. Pada pagi hari ini pembelajaran IPA masuk bab pemanasan global. Mari kita perhatikan dan kita semak. Pak Guru mau melanjutkan. Pemanasan global, pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global serta penyebabnya. Pengertian: gas rumah kaca adalah kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat. Kemudian gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer ini tidak mampu meneruskan radiasi gelombang matahari, tetapi hanya mampu menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Sekarang gas rumah kaca itu ada dua, yaitu yang dihasilkan secara alami dan yang dihasilkan secara buatan. Yang dihasilkan secara alami ini contohnya meletusnya gunung berapi. Yang kedua, yang dihasilkan secara buatan bisa melalui transportasi, industri, pembuangan sampah, penebangan hutan, serta pertanian. Ini yang dihasilkan secara alami. Kemudian ada beberapa jenis gas rumah kaca, yaitu yang satu karbon dioksida, rumus kimianya apa? CO2. Sumber dari mana? Yaitu sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, dan pertanian. Contoh yang kedua, gas rumah kaca misalnya metana CH4, sumbernya dari pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan akhir sampah. Itu sumber dari metana. Nitroksida, sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan pertanian. Jumlah karbon dioksida di atmosfer kita ini sebanyak 70% dari volume total gas-gas rumah kaca, disusul dengan metana dan nitrogen oksida. Uap air sebetulnya merupakan gas rumah kaca yang paling kuat. Namun karena usianya di atmosfer hanya beberapa hari, potensi pemanasan globalnya tidak terlalu berpengaruh. Kemudian efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas-gas rumah kaca. Jadi seperti di depan tadi ya, gas-gas rumah kaca. Kemudian
Apabila konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat, maka gelombang panas yang dipantulkan oleh bumi makin banyak diserap oleh atmosfer. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan terus naik. Peningkatan suhu bumi inilah yang dinamakan pemanasan global. Kemudian faktor-faktor penyebab pemanasan global. Anda lihat gambarnya ini, contoh-contohnya yaitu diantaranya transportasi. Ini gambarnya transportasi, gasnya dari knalpot itu. Industri, nah, ini pembuangan ini, uapnya ini, gasnya ini. Alat penghasil dari misalnya AC, freonnya, gas freonnya ya. Kemudian pembuangan sampah, ini sampah yang menumpuk ini. Penebangan hutan, mengapa penebangan hutan? Hutannya penghijauannya gundul, ini juga menyebabkan. Pertanian dan peternakan dan lain-lain. Ini faktor-faktor penyebab pemanasan global. Dampak pemanasan global. A. Perubahan iklim. Iklimnya tidak stabil. B. Mencairnya es di kutub. C. Meningkatnya kasus gelombang panas. D. Gangguan kehidupan di laut. E. Gangguan ekologis. Sekarang perubahan iklim kita bahas. Perubahan iklim, apa yang dimaksud perubahan iklim? Adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Sekarang dampak perubahan iklim apa? Perubahan pola curah hujan yang tidak menentu, peningkatan frekuensi bencana alam, peningkatan laju penularan penyakit, penurunan keanekaragaman hayati. Ini gambarnya. Lanjut. Sekarang mencairnya es di kutub. Ini gambarnya ya, mencairnya es ya. Peningkatan suhu bumi yang terjadi secara terus-menerus telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi sebagian besar Antartika. Akibatnya, permukaan air laut di seluruh dunia mengalami kenaikan. Banyak wilayah pantai yang mengalami bencana banjir, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air laut ke wilayah air tawar. Sementara itu, naiknya permukaan air laut juga dapat menenggelamkan kota-kota di tepi pantai dan negara kepulauan kecil. Ini dari mencairnya es di kutub. Kemudian meningkatnya kasus gelombang panas. Salah satu dampak pemanasan global yang diakibatkan oleh peningkatan suhu udara, yaitu mencapai rata-rata 48 derajat Celcius sampai 51 derajat Celcius. Ini akibatnya banyak makhluk hidup yang mengalami kematian. Karena apa? Dehidrasi, kekurangan air. Ini contohnya orang Pakistan tidur di lantai untuk mendinginkan badan.
peningkatan kebutuhan air minum karena panas. Orang berenang di siang hari karena kenaikan suhu. Ini lanjut, gangguan kehidupan di laut. Peningkatan suhu air laut menjadi lebih tinggi mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang atau disebut dengan pemutihan karang. Pada proses ini, karang-karang melepaskan ganggang yang memberikan warna dan makanan pada karang sehingga karang menjadi putih dan mati. Peningkatan suhu air laut juga mempermudah penyebaran penyakit-penyakit yang sangat mempengaruhi kehidupan di dalam laut. Itu gangguan kehidupan di dalam laut ya. Lanjut, gangguan ekologis. Nah, ini migrasi burung pindah. Suhu bumi meningkat mengakibatkan kekurangan makanan dan habitat terganggu. Habitat terganggu, makhluk hidup mengalami migrasi mau pindah. Kemudian adaptasi ulang karo pindah, menyesuaikan diri lagi, adaptasi ulang. Kemudian tidak mampu beradaptasi, akan mati. Kemudian akan menurunkan keanekaragaman hayati. Kalau semua mati, makhluk hidup mati, berarti keanekaragaman hayati menurun. Sekarang penggunaan energi terbarukan. Nah, energi fosil lama-kelamaan akan habis, sehingga kita pikirkan dengan energi pengganti. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis, sedangkan pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, energi dari bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka menemukan energi pengganti yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan faktor kondisi alam yang menguntungkan, sehingga dapat diciptakan energi terbarukan seperti pemanfaatan energi air, energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi nuklir. Itu penggunaan energi terbarukan. Sekarang pengelolaan sampah secara tepat, yaitu sampah dapat diatasi membuangnya dalam wadah tersendiri. Sampah organik maupun sampah anorganik dapat dilakukan dengan tindakan yaitu mengurangi, menggunakan kembali, reus, mendaur ulang, mengganti, membuat kompos. Nah, itu cara pengelolaan sampah yang tepat. Kemudian pencegahan kerusakan hutan. Bagaimana pencegahannya kerusakan hutan? Di antaranya penanaman kembali hutan yang gundul, memberlakukan sistem tebang pilih, memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar, membatasi jumlah pohon yang akan ditebang, atau reboisasi, penghijauan kembali. Anak-anakku, itulah pelajaran IPA bab pemanasan global. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Anda tetap belajar giat di rumah, meskipun tidak bisa berjumpa dengan Pak Guru, Anda tetap semangat belajar. Terima kasih.